secara ilmiah, ataupun kebingungan melakukan perjalanan. Beliau berkelana kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Nah, dalam proses perjalanan ini beliau mencoba untuk mengelola dirinya, menjauhkan diri dari hawa nafsu, kemudian kembali melakukan tasawuf. Nah, setelah itu dalam perjalanan 10 tahun itu, beliau melakukan penelitian, beliau melakukan riset terhadap penyakit-penyakit hati yang terjadi pada manusia atau umat Islam saat itu. Saat itu umat Islam cukup mengalami kemunduran, baik itu akhirnya, tidak mengalami kemajuan yang pesat lah. Nah, dalam hal ini, dalam riset ini, Imam Al-Ghazali menemukan beberapa penyakit. Di sini Imam Al-Ghazali dalam risetnya akhirnya mencoba mengelompokkan penyakit hati udah oleh mencoba. Nah, muslim atau seseorang ini mengalami penyakit hati sesungguhnya kerusakannya itu bersumber dari kurangnya ilmu, gitu ya. Ini pola yang ditemukan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian ilmu yang keliru atau yang kurang ini memunculkan hal atau keadaan hati yang negatif atau tidak tepat sehingga akhirnya memunculkan amal yang juga tidak baik. Dan hal ini juga menjadi framework atau, cara kerja sebuah perilaku menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian apakah penelitian ini dapat diuji? Dapat diuji artinya, dengan framework atau dengan pola tersebut kita dapat melihat bagaimana sebuah perilaku terbentuk, yaitu sebuah perilaku dibentuk mulai dari ilmu, kemudian menggerakkan atau memunculkan suasana hati, dan kemudian memunculkan amal. Nah, apakah ilmu ini aplikatif ataupun komprehensif? Ilmu ini, ilmu atau psikologi Ghazalian ini sangat komprehensif dan aplikatif, karena sudah diaplikasikan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyelesaikan permasalahan umat saat itu. Sehingga Imam Al-Ghazali juga disebutkan sebagai Hujjatul Islam, karena beliau akhirnya dengan pemikirannya, dengan usahanya, beliau memunculkan atau mengobati penyakit masyarakat atau manusia saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa kenalan tentang definisi hati atau jiwa. Jadi Imam Al-Ghazali lebih lekat dengan definisi hati dan jiwa ini. Nah, definisi hati atau jiwa, hati ini memiliki sifat alien atau bersifat organismik, di mana hati itu perlu menjalankan fungsi-fungsinya dan tidak lepas dari perangkat-perangkat. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, hati kita itu memiliki perangkat-perangkat, dan perangkat-perangkatnya inilah yang akan membantu hati untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kira-kira perangkat-perangkatnya apa aja nih? Nah, di sini perangkat-perangkat dari hati itu ada banyak gitu ya. Istilah hati atau hati ini sebenarnya memiliki beberapa fungsi, dan masing-masing fungsi ini punya sebutannya. Jadi hakikat ini kemudian namanya berbeda berdasarkan fungsi-fungsinya. Oke, hati yang pertama itu adalah hati yang melakukan penalaran. Nah, hati yang melakukan penalaran ini disebut sebagai akal. Boleh Mbak digeser biar teman-teman juga bisa sambil lihat. Hati yang melakukan penalaran ini disebut sebagai akal. Kemudian hati yang kembali kepada fitrah atau sifat ilahiyah manusia itu disebut sebagai ruh. Dan hati atau jiwa yang berinteraksi dengan dunia disebut sebagai nafsu. Ini maaf, saya salah, ada tambah u-nya, nafsu. Dan hati atau jiwa yang dapat pancaran ilahiyah atau mendapatkan hidayah gitu ya, itu disebut sebagai qalb. Nah, istilah-istilah ini uh,
mengandung atau dirangkum dalam hati. Jadi hati ini memiliki 4 fungsi tadi ya. Nah, fungsi masing-masingnya itu memiliki nama, yaitu akal, nafsu, ruh, dan qalb. Baik, jadi di sini hati ini menjadi pusat dari kepribadian. Hati juga menjadi pusat akhlak, dan hati juga menjadi sejatinya diri atau esensi dari diri itu sendiri. Nah, hati yang menjadi sejatinya diri inilah yang akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan dibebani dengan dosa dan pahala. Akhirnya, dengan hati inilah, hati juga yang akhirnya akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hati atau yang kita sebut sebagai qalb atau kalbu, jadi Imam Al-Ghazali dalam karyanya itu menyebutkan qalb itu bukan dalam satu makna, tapi dalam beberapa makna. Kurang lebih, akhirnya kita mencoba untuk menerjemahkannya bahwa ada qalb yang dalam artinya ini, kemudian pada bahasan jiwa selanjutnya, secara umum kita juga akan menyebutnya sebagai qalb. Nah, qalb ini juga memiliki perangkat, teman-teman. Perangkatnya itu ada syahwat, ada ghadab, ada akal, dan ada adalah. Adalah ini adalah kekuatan keadilan yang bersumber dari syariat. Oke? Nah, kita lanjut di sini. Jadi dimensi hati itu atau qalb itu ada 2 dimensi, yaitu yang sifatnya material dan yang imaterial. Yang sifatnya material ini yang disebut sebagai hati dan qalb, dan yang disebut sebagai imaterial adalah sebuah perangkat, di mana perangkat ini berfungsi untuk melakukan ibadah di dunia. Nah, perangkat-perangkatnya ini ada nafsu yang terdiri dari syahwat dan ghadab, kemudian ada akal dan ada adalah. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan sebenarnya ada 3, yaitu nafsu, akal, dan adalah. Namun nafsu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu nafsu, yaitu syahwat dan ghadab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, seperti yang tadi dikatakan bahwa jiwa itu memiliki struktur gitu ya. Tadi kita udah sebutkan ada syahwat, akal, ghadab, dan adalah. Dan hati ini, sebagaimana Imam Al-Ghazali katakan bahwa hati ini adalah menjadi raja atau menjadi pengendali bagi semuanya. Dan semua-semua itu atau struktur-struktur ini, syahwat, akal, ghadab, dan adalah perangkat-perangkat yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali untuk menjalankan fungsinya dan tugasnya, untuk melakukan ibadah, untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Oke, boleh di next. Nah, ini kita akan mencoba untuk menerjemahkannya satu-satu. Jadi yang disebut sebagai syahwat ini adalah sebuah dorongan untuk memperoleh manfaat dan kelezatan. Sedangkan godop itu adalah sebuah dorongan untuk menghindari dari suatu yang merugikan, membahayakan, atau merusak untuk memperoleh kemenangan. Jadi orientasinya adalah kemenangan. Kemudian akal adalah daya untuk melakukan penalaran dan pemahaman. Kemudian adalah, yaitu kumpulan syariat atau norma yang dijadikan sebagai panduan dan acuan. Dan ia menjadi sebuah panduan di mana kita mencapai kesucian diri dan melakukan sebuah akhlak yang mulia. Ketika kita melakukan sesuatu berorientasi pada nafsu dan di luar dari syariat, maka akhlak yang muncul bisa jadi bukan menjadi sebuah akhlak yang mulia, tapi sebuah akhlak yang tercela. Dan hati atau qalb ini adalah raja atau penguasa yang memerintahkan tubuh. Gitu ya. Jadi qalb ini punya kuasa untuk memerintahkan tubuh, di mana qalb juga menjadi esensi dari diri kita. Oke, kita bisa lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan akhlak. Jadi teman-teman, Imam Al-Ghazali ini menjelaskan berkaitan dengan perkembangan akhlak atau perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan akhlak ini disusun berdasarkan struktur-struktur kepribadian tadi atau struktur-struktur dan perangkat-perangkat hati tadi. Pada dasarnya, unsur-unsur ini atau perangkat-perangkat ini tidak dimiliki manusia atau tidak muncul pada manusia semuanya komplit dari lahir, tapi dia punya tahapan yang munculnya satu-satu. Gitu ya. Yang pertama,
unsur syahwat ini muncul ketika kita berusia 0 sampai 7 tahun atau sebelum usia tamyiz. Nah, kita belum manusia ini belum memiliki kapasitas seorang mumayyiz gitu ya. Dan syahwat ini sesungguhnya adalah unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, syahwat ini membantu manusia untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena dengan adanya unsur syahwat, akhirnya muncullah sebuah insting gitu ya, kebutuhan naluriah berupa makan ter yang terimplementasikan atau muncul gitu ya dalam bentuk rasa lapar. Nah, dalam hal ini syahwat ini perlu dikendalikan. Ketika syahwat ini tidak dapat dikendalikan, maka dia akan menjadi atau berkembang menjadi perilaku atau amal yang buruk. Oke. Nah, di sini kita perlu dalam fase ini gitu ya, ketika unsur syahwat ini berkembang, kita perlu mendidik syahwat agar syahwat ini tidak bersifat tidak merugikan. Oh ya, maaf sebelumnya. Jadi salah satu ciri dari syahwat ini dalam literaturnya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa dia memiliki sifat layaknya seorang budak pengumpul makanan, di mana dia memiliki sifat tercela yaitu rakus, tamak, dan licik. Nah, sifat ini menjadi sifat utama atau sifat dasar dari syahwat. Artinya ketika syahwat itu dibiarkan begitu saja gitu ya, syahwat ini tidak terdidik, dan peran kita sebagai manusia, kita perlu melakukan pendidikan kepada syahwat. Nah, ketika syahwat ini tidak terdidik, maka yang muncul atau perilaku kepribadian akhlak yang berkembang ini adalah akhlak-akhlak binatang jinak, atau yang disebut sama Imam Al-Ghazali adalah bahimiyah, dan bahimiyah ini dilambangkan sebagai babi gitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap perkembangan yang kedua. Tahap perkembangan yang kedua ini disebut sebagai tahap di mana unsur atau perangkat ghadab ini berkembang. Pada usia berapa? Itu pada usia 7 sampai 14 tahun. Nah, di usia ini manusia sudah memasuki usia tamyiz dan sebelum balik. Jadi sebelum balik ya, bukan setelah balik. Di usia ini kemampuan akal atau kognitif yang biasa kita kenal dalam istilah psikologi umum sudah cukup berkembang sehingga sudah mengenal norma-norma dan kita bisa membedakan antara benar dan salah. Nah, unsur ghadab ini merupakan kemampuan untuk melindungi diri, terutama dalam berbagai hal yang mengancam keselamatan jiwa dan harta. Dalam hal ini, ketika kita sudah mampu mengenal antara benar dan salah, kita akhirnya mampu menghadirkan konsep pengetahuan dan membuat persepsi atas itu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang aman, dan mana yang mengancam, mana yang akhirnya berbahaya. Nah, proses ini, dalam tahap usia 7-14 tahun, dengan potensi ghadab yang sedang berkembang, ini juga perlu menerima atau mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Pendidikannya itu berupa apa? Pendidikannya itu adalah berupa pengendalian dari ghadab itu sendiri. Ketika ghadab itu tidak dikendalikan atau tidak dididik, maka yang berkembang adalah sifat sabuiyah atau sifat hewan buas yang dilambangkan sebagai anjing. Nah, yang selanjutnya tahapan perkembangan yang terakhir di sini dijelaskan terjadi pada usia 15-40 tahun. Kenapa dibatasi dari 15-40 tahun? Karena pada sampai usia 40 tahun lah manusia mencapai kondisi optimal di mana dia baik optimal secara kognitif, akal gitu ya, kemudian secara fisik, dan pada tahap inilah dia juga mampu mencapai kesempurnaan dari esensi kemanusiaannya. Jadi pada tahap ini juga disebutkan sebagai tahapan insaniyah, di mana manusia mencapai esensi dari kemanusiaannya. Akal ini kan menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Dan ketika kita mampu mengenalkan
mengembangkan potensi akal ini, dan akal ini berkembang dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi atau mencapai hakikat kemanusiaan kita. Tapi ketika itu tidak berkembang atau tidak dikembangkan secara baik dan tidak dididik dengan baik, maka yang berkembang adalah sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat uh, ketuanan gitu ya. Ketuanan itu nanti coba kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan sifat-sifat ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang diri yang sehat, teman-teman. Nah, di sini diri yang sehat, jadi 5 sistem tadi yaitu qalb, syahwat, ghadab, akal, dan adalah perlu bekerja secara harmonis agar tetap seimbang. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah. Jika bergerak secara harmonis, maka manusia akan mencapai kebahagiaan, dan ketika tidak bergerak secara harmonis, maka dia akan mengalami penderitaan. Imam Al-Ghazali mengistilahkan kebahagiaan itu sebagai sa'adah, kemudian penderitaan ini sebagai sakolah. Nah, ketika unsur syahwat kita terlalu tinggi gitu ya, ketika unsur ghadab kita terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah penderitaan. Ketika unsur syahwat kita terlalu rendah, maka yang terjadi juga penderitaan. Begitu pula dengan ghadab. Dalam hal ini, yang berfungsi untuk mengendalikan qalb gitu ya, membutuhkan bantuan dari akal untuk mengendalikan syahwat dan ghadab. Nah, ketika misalnya ternyata akal ini tidak berfungsi, gitu ya, maka yang terjadi adalah penderitaan bagi kita. Ini salah satu contoh ketika dalam permasalahan atau dalam kondisi COVID sebelumnya gitu ya, ketika ada kita ada dalam kondisi self distancing dan penyebaran yang luar biasa, otomatis menimbulkan kepanikan. Ketika syahwat seseorang itu tinggi, maka yang muncul ketika kondisi COVID ini adalah panic buying. Kita merasa panik dan kemudian melakukan pembelian secara panik. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya bisa jadi tidak kita butuhkan atau dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ketika kondisi syahwat itu terlalu rendah, yang terjadi penderitaan yang dialami oleh manusia ini adalah hopeless, nggak punya harapan. Seakan-akan tidak berdaya sama sekali. Dan ketika ghadab itu tinggi, yang berkembang adalah kondisi nekat. Kita manusia ketika COVID ini, ketika ghadabnya terlalu tinggi, dia akhirnya melakukan hal-hal yang sifatnya nekat dan ngawur, tidak mencoba untuk melindungi diri. Artinya, yang sebelumnya fungsi ghadab ini adalah menghindari dari suatu hal yang membahayakan, ghadabnya ketinggian, akhirnya dia jadi nekat. Ketika ghadabnya kerendahan, maka yang terjadi adalah anxiety, kecemasan, dan rasa takut yang akhirnya menyelimuti hati kita dan kondisi diri kita. Nah, ketika akal sendiri itu juga bisa jadi tidak seimbang. Ketika akalnya tinggi, maka kita seseorang yang akalnya tinggi ini kemudian akhirnya memunculkan sebuah akhlak yang tidak baik, yaitu dengan cara menimbun. Dia mengambil kesempatan atau keuntungan yang lebih besar di atas kesulitan orang lain. Nah, keadaan ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi penjaga atau akal ini dibatasi dari syariat Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, menurut Imam Al-Ghazali, ghadab dan syahwat itu ketika tinggi dapat diseimbangkan dan dikembalikan normal dengan kekuatan syariat atau hukum-hukum agama yang kita sebut sebagai adalah. Ketika syahwat itu tinggi, maka yang berkembang adalah sifat bahimiyah tadi ya, yaitu sifat hewan jinak yang disimbolkan oleh babi. Kemudian jadi sifat babi itu kurang lebih rakus, kemudian tamak, kemudian suka menjadi pusat perhatian. Gitu. Dan ketika ghadab itu tinggi, yang berkembang adalah sifat sabuiyah. Ketika ghadabnya tidak terkelola dengan baik, maka yang berkembang adalah sifat sabuiyah yang dilambangkan oleh sifat anjing. Sebagaimana sifat anjing gitu ya, ketika sebagaimana hewan buas yang
gambarkan sebagai anjing, dia gampang menerkam orang, gampang mencelakai orang, sehingga yang muncul adalah perilaku-perilaku yang rawan menyakiti orang lain. Seperti apa misalnya? Seperti dendam, kemudian kikir, kemudian hasad, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai sifat rububiyah. Oke, di sini sifat rububiyah ini muncul ketika akal tidak berfungsi uh, secara apa namanya? Secara sesuai dengan fungsinya. Yang muncul itu adalah sifat-sifat ketuhanan di mana dia harusnya memiliki sifat yang bijaksana, tetapi uh, dia malah akhirnya ikut gitu ya, ikut terpengaruh dari unsur-unsur ghadab ataupun syahwat. Nah, yang selanjutnya adalah sifat syaitoniyah. Kalau syaitoniyah ini adalah sifat di mana udah kolaborasi nih antara syahwat dan ghadab. Dua-duanya baik syahwat dan ghadab ini tidak terkendali sehingga akhirnya memunculkannya sifat-sifat syaitoniyah. Oke, boleh di slide digeser. Nah, ini coba saya jelasin, saya kasih contoh dikit gitu ya berkaitan dengan sifat bahimiyah. Jadi sifat bahimiyah ini contohnya adalah tidak tahu malu, kemudian keji, boros, kikir, ingin menonjol, membuka aib, bersenang-senang, rakus, serakah, menjilat, dengki, dan beberapa sifat lainnya gitu ya. Sifat yang memang muncul dari keinginan untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, tapi sampai tidak terkelola dan tidak tertahankan gitu. Nah, kemudian ada sifat sabuiyah atau sifat hewan buas, yaitu dia memunculkan rasa permusuhan, kebencian, kemudian mencela dan menyerang orang lain, angkuh, kemudian takabur. Jadi memang sifat-sifat yang berkembang itu adalah sifat-sifat yang cenderung dia merasa orang lain atau dirinya itu dia harus menonjol dan atau menyerang orang lain, dan orang lain itu harus ditaklukkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sifat rububiyah ini ketika akalnya ketinggian gitu ya, tidak berfungsi dengan baik, maka yang berkembang adalah sifat-sifat penipu, licik, kemudian berlebih-lebihan, mencampur aduk persoalan gitu. Jadi Imam Al-Ghazali cukup, ini hasil pengelompokan yang dilakukan dari Imam Al-Ghazali dan cukup detail beliau menggambarkannya. Nah, ada lagi sifat syaitoniyah. Kalau, maaf, tadi yang penipu, licik, mencelakai orang lain, berlebih-lebihan, mencampur adukan urusan, itu sifat syaitoniyah, maaf. Dan sedangkan sifat rububiyah ini adalah menginginkan kekuasaan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jadi orientasinya sangat ambisius gitu ya, memonopoli, otoriter, sangat suka dengan puji-pujian gitu. Nah, itu kurang lebih adalah sifat-sifat yang berkembang ketika perangkat-perangkat dari akhlak ini tidak berkembang dengan baik. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali gitu ya, sebagaimana mungkin yang sudah kita kenal, banyak membahas tentang tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs di sini artinya sebagai penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs itu punya dua tahapan, yaitu tahalli dan tajali. Dan ketika sudah sampai pada tahali, akan secara otomatis kita akan mencapai tajali. Jadi tahali ini adalah uninstall despicable manner, yaitu membuang perilaku-perilaku jelek. Kemudian tahali adalah instable honorable manner, mengganti perilaku-perilaku yang buruk tadi menjadi perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang terhormat, perilaku-perilaku yang mulia. Ketika itu sudah terjadi, maka kita akan mencapai proses tajali, di mana proses tersingkapnya kebenaran, sehingga kita bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Ini coba saya contohkan gitu ya. Semisal pada orang yang mengalami kecemasan gitu ya, dia mengembangkan perilaku-perilaku yang otomatis mengganggu dan akhirnya mengganggu aktivitas, kemudian menghambat potensi ataupun membatasi dirinya. Nah, kemudian dalam proses tahali, kegiatan-kegiatan ataupun perilaku-perilaku ataupun pemikiran-pemikiran yang memunculkan suatu hal yang tidak bermanfaat ini kemudian dihilangkan. Ketika dihilangkan, dia harus menggantinya dengan perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku yang mengalihkan dirinya dan mengalihkan dirinya dari
hal-hal yang kecemasan tadi, dan ketika seseorang sudah bebas dari kecemasan, maka dia akan mendapatkan kebenaran, kita akan menerima kebenaran itu secara utuh. Kalau orang kecemasan gitu ya, dia mau dikasih hikmah atau mau dikasih sebuah pelajaran mental. Tapi ketika itu sudah selesai atau proses tahali ini sudah berjalan, maka kebenaran atau ilmu itu akan sampai kepada diri kita. Jadi proses tajali itu adalah di mana kita mampu menyingkap kebenaran dan menerima kebenaran itu secara utuh. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya, jadi berkaitan dengan fokus perubahan. Nah, dalam tazkiyatun nafs ini, tadi nggak perlu dibalik slide-nya, tazkiyatun nafs ini tidak melulu tadi berkaitan dengan sholat, zikir, puasa, dan ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah fisik gitu ya, tapi juga dalam ibadah berkaitan dengan perubahan perilaku atau tindakan. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali melakukan proses perubahan atau penyucian diri itu dengan tahapan 3 hal, yaitu ilmu, hal, dan amal. Nah, ketiganya ini kita perlu sucikan. Jadi kalau mungkin ketika teman-teman mengenal dengan konsep tasawuf, tasawuf yang dikenal sebelumnya itu sangat berorientasi pada jiwa saja, tapi Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan hanya jiwa saja yang gini, konsep jiwa ini tidak melulu pada kondisi hati saja, tapi juga berupa amal. Gitu. Artinya kalau sebelumnya mungkin ketika orang sufi gitu, orang tasawuf cukup beribadah dengan hatinya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, ibadah kita ya harus juga beribadah dengan ketentuan syariat dan harus juga berinteraksi dengan masyarakat sehingga akhirnya kita juga perlu mengubah perilaku tersebut. Nah, di sini perubahan itu dimulai dari ilmu, kemudian ketika ilmu telah berubah, memunculkan keadaan hati atau hal yang baru, kemudian baru memunculkan amal yang baik. Ketika ilmunya sudah benar, ketika ilmunya sudah baik, maka akan memunculkan kondisi hati yang baik. Dan ketika kondisi hatinya sudah baik, maka akan memunculkan amal yang baik. Nah, dalam hal ini, amal ini juga mampu mempengaruhi kondisi hati. Jadi proses perubahannya bisa dimulai dari kayak misalnya kita sebenarnya lagi sedih, kondisi hati kita lagi tidak menyenangkan, tapi kemudian kita mencoba untuk tersenyum dan ceria, akhirnya kondisi hati tadi itu berubah, yang tadinya sangat ceria dan terpuruk, kemudian bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, nah di sini fokus perubahan dari Imam Al-Ghazali ini adalah tadi ya, bagaimana kita merubah hal, yaitu dengan 2 cara, yaitu pertama, adanya kita merubah amal dulu atau kita merubah ilmu dulu. Ilmu itu dirubah dengan cara mengkonstruksi ilmu, kemudian amal itu adalah memodifikasi perilakunya sehingga akhirnya kita memunculkan hal yang baik. Nah, perubahan dapat terjadi, proses tazkiyatun nafs dan perubahan perilaku kita ini dapat terjadi dengan cepat. Syaratnya kita perlu riyadoh atau latihan. Ya. Jadi dalam termnya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kita ini perlu latihan untuk menyucikan diri kita. Nah, kemudian dengan melakukan pembiasaan, jadi riyadoh ini adalah dilakukan dengan cara pembiasaan menyerap ilmu-ilmu yang baik dan mengembangkan emosi atau perasaan yang positif sehingga akhirnya memunculkan kebiasaan perilaku yang baik tadi ya, ilmu hal amal. Pertama kita terbiasa memasukkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang benar, kemudian mengembangkan emosi-emosi yang positif atau hal yang baik tadi, dan akhirnya kita akan memunculkan perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Nah, untuk mencapai perubahan ini, kita juga perlu yang namanya mujahadah atau bahasa Inggrisnya striving. Nah, antara mujahadah sama riyadoh ini, kalau riyadoh itu posisinya sudah berlatih. Posisinya kita sedang berlatih, sedangkan kalau mujahadah ini posisinya adalah di mana kita lagi berusaha menghadapi tantangan-tantangan yang perlu kita yang ada di depan mata kita.
ketika misalnya kita tergoda gitu ya, nafsu kita tergoda, maka yang ketika kita dalam proses latihan yang namanya adalah riadoh, kemudian ketika kita sudah proses latihan dan proses pembiasaan diri, perilaku-perilaku baik sudah mulai tertanam, tapi yang namanya lingkungan itu nggak akan berubah sebagaimana harapan kita. Kita tentu akan menghadapi cobaan, tentu akan menghadapi hal-hal yang akhirnya menggelitik diri kita dan membuat struktur jiwa kita atau perangkat-perangkat jiwa kita ini bergejolak. Nah, ketika kita melakukan hal itu, bersiap-siap menghadapi tantangan tersebut, maka itu disebut sebagai mujahadah. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya di bagian yang terakhir, jadi pada hakikatnya di next slide-nya dalam psikoterapi Ghazalian ini adalah sebuah terapi yang digunakan untuk mencapai kesempurnaan jiwa atau yang disebut sebagai takmil an-nafs dengan memisahkan sifat kebinatangan dalam diri kita melalui mendidik dengan akhlak yang utama. Jadi kita sebagai manusia itu mampu mencapai kesempurnaan jiwa dan esensi keinsanan kita, kemanusiaan kita ketika kita mampu melepaskan sifat-sifat kebinatangan yaitu sabuiyah, syaitoniyah, bahimiyah pada diri kita. Yaitu dengan cara mendidik dengan akhlak yang mulia atau tazibul akhlak dan menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Kita perlu menyeimbangkan dengan cara menyeimbangkan syahwat, ghadab, dan akal dan selaras dengan ketentuan agama dan syariat atau sesuai dengan konsep adalah. Jadi ketika kita mampu menyeimbangkan ketiganya, keempatnya, dan qalb ini berperan sebagaimana mestinya, sebagaimana seorang raja dan penguasa, maka kita akan mencapai kondisi tersebut. Kondisi jiwa kita sempurna dan kita mencapai esensi kemanusiaan kita, gitu ya. Oke, sebenarnya segitu aja sharing-sharing dari saya dalam hal ini. Saya bukan berarti yang paling tahu dan paling benar dalam menerjemahkan pemikiran Imam Al-Ghazali, gitu ya. Tapi ini merupakan ikhtiar ataupun sudut pandang saya dengan Kak Riki terkait dengan pemikiran Imam Al-Ghazali ini. Nah, ketika misalnya ada orang-orang yang atau teman-teman di sini memiliki pandangan yang berbeda, itu nggak masalah. Kita pun tidak menyalahkan hal itu. Dan di sini saya mengharapkan kita bisa sharing lebih banyak berkaitan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali ini. Baik, terima kasih teman-teman. Monggo saya kembalikan lagi ke kakak moderator. Baik, terima kasih Kak Azizah. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan drop di kolom chat. Oh iya, Kak Aziza, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Miftahur Rohmah, ingin bertanya, bahimiyah ditunjukkan dengan rakus, rububiyah ditunjukkan dengan ambisius. Batas pembedanya seperti apa ya, Kak? Silakan dijawab, Kak, mungkin dulu. Oke, makasih Kak Zahidah. Makasih kepada Mbak Miftahul Rohmah yang sudah bertanya. Jadi di sini kita untuk membedakannya kita perlu melihat dalam artian asal muasalnya sebuah perilaku itu muncul dari perangkat atau unsur yang mana. Kalau unsurnya itu adalah untuk mencapai kemanfaatan, kebermanfaatan gitu. Kayak misalnya kita mau kita rakus atau sebuah perilaku rakus seseorang itu supaya dia mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kemudian kalau rububiyah ini kan unsur yang tidak seimbangnya ini adalah akal. Jadi ambisius di sini adalah dia sangat berorientasi pada rububiyah itu kan ketuhanan ya. Dan yang berkembang adalah akal. Jadi dia ingin lebih tinggi dari orang lain. Kalau syahwat itu atau rakus yang dari bahimiyah ini tidak menginginkan dia tinggi dari orang lain atau dia mencapai posisi yang tertinggi mendapatkan kehormatan, enggak. Tapi dia orientasinya adalah mendapatkan manfaat sebanyak-banyak. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan rububiyah, dia ingin mencapai posisi paling tinggi, paling dihormatin, paling dipuji, paling disanjung-sanjung.
Seperti itu. Jadi bedanya adanya di situ. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Mungkin sudah bagaimana dari Kak Miftahur Rohmah? Ada tanggapan? Mungkin bisa dibuka mute-nya. Oke. Kalau tidak ada tanggapan dari Kak Miftahur Rohmah, kita beralih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Terima Um, kasih. dari Kak Lanjut. Mawati dari Palembang ingin bertanya, metode penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan psikologi Ghazalian apa ya Kak? Terus apa yang khas dari psikologi Ghazalian dibandingkan psikologi Barat? Adakah kaitan psikologi Ghazalian dengan psikologi transpersonal dan juga psikologi Sufi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lukmawati dari Palembang jauh ya. Tapi insya Allah karena kita online jadi tidak terbatas dengan jarak ini. Oke, jadi metode penelitian ini sebenarnya penelitian yang kalau awal yang disebutkan itu dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sampai akhirnya mampu menemukan 10 jenis penyakit. Nah, metode yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah melakukan pengamatan gitu ya. Karena beliau kan bisa dikatakan menguji coba. Jadi beliau punya pemikiran, kemudian pemikiran itu beliau uji coba dengan mencoba mengamati masyarakat yang ada saat itu, kemudian mencoba menyusun bagaimana cara mengobati masyarakat tersebut. Artinya kurang lebih gitu ya. Imam Al-Ghazali ini menggunakan teknik dari observasi dan eksperimen seperti itu. Nah, apakah apa yang khas dari pemikiran Imam Al-Ghazali maupun psikologi Barat? Jadi mungkin kalau misalnya dalam hal ini teman-teman bisa jadi menemukan kemiripan gitu ya, baik itu dalam teori Freud ataupun dalam teorinya CBT. Nah, lalu apa yang menjadi khas dalam teori psikologi Ghazalian ini? Jadi pertama kali ini sekalian sharing. Jadi yang menjadi ciri khas itu adalah dengan psikologi Ghazalian ini kita mampu berinteraksi atau tidak menafikan adanya Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini kita tidak menafikan atau proses berjalannya terapi ataupun proses perjalanannya pembentukan akhlak yang baik atau kepribadian yang baik itu sesuai atau dekat dan tidak terpisah dengan aspek spiritual kita. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau waktu itu saya pertama kali saya belajar psikologi konseling dan psikoterapinya Ghazalian gitu ya secara praktis, itu saya akhirnya menemukan bagaimana berkaitan dengan hadis ini kalau misalnya dalam diimplementasikan itu seperti apa. Kemudian ayat ini ketika diimplementasikan itu seperti apa. Dan kalau saya pribadi itu lebih merasakannya bahwa saya memahami psikologi itu menjadi suatu hal yang utuh, baik dari saya sebagai manusia maupun dari segi saya beragama. Gitu. Jadi simultan antara keadaan atau dimensi spiritualitas manusia maupun kondisi kita sebagai manusia. Nggak terbatas pada self oriented atau pribadi aja, tapi juga berkaitan dengan aspek spiritual itu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita mau runut secara panjang gitu ya, hal ini pun tidak dinafikan dengan kondisi barat yang juga memisahkan unsur-unsur metafisika dalam keilmuannya gitu. Padahal dalam perjalanannya waktu mereka akhirnya juga menemukan kekosongan sehingga akhirnya muncullah psikologi-psikologi seperti psikologi transpersonal maupun psikologi sufi. Nah, dalam hal ini psikologi transpersonal dan psikologi sufi sangat jauh berbeda dengan psikologi Imam Al-Ghazali. Jadi psikologi Ghazalian. Jadi psikologi Ghazalian ini kalau psikologi transpersonal mungkin dia berkaitan dengan satu tema yaitu sudah mengaitkan antara kaitan manusia dengan aspek-aspek metafisik gitu ya. Kemudian sufi dengan praktek-praktek sufinya. Nah, kalau Imam Al-Ghazali ini tidak mengaitkan antara lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya
real atau perilaku. Beliau tidak menjelaskan tentang tidak menjelaskan tentang aspek-aspek metafisik kayak misalnya ruh dalam artian dia Imam Al-Ghazali nggak banyak membahas ruh gitu. Jadi tidak banyak membahas hal-hal yang sifatnya eh apa ya? Ya metafisik itu gitu. Lebih banyak kepada hal-hal praktis, penerapan dan bagaimana ini mengubah dan bermanfaat. Bukan bermanfaat, mengubah atau benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Kak Lukmawati? Oh ya, terima kasih. Sama-sama Mbak Lukmawati. Ya. Mungkin ada dari teman-teman sendiri yang ingin bertanya langsung, bisa. Atau sharing-sharing juga boleh kok. Ya. Sharing-sharing apa yang diketahui sebelumnya. Oh itu, Kak Anggraini. Silahkan Kak Retno Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali sudah ada anak-anak muda. Saya sudah tua ya, maaf. Saya sudah tua, jadi saya mengatakan anak muda karena mbak-mbak dan mas ini mungkin usianya 30-an ya, belum ada. Belum Bu, belum nyampe. Belum ada. Nah, berarti kan lebih muda dari anak-anak saya. Oh iya. Jadi saya sangat bangga ada yang memunculkan satu psikologi yang bagus dengan nama yang juga kreatif bagus ya dengan nama Ghazalian. Nah, sangat inspiring dan kebetulan saya sendiri juga mempunyai bukunya Imam Al-Ghazali dan juga beberapa buku yang membahas tentang Imam Al-Ghazali di bidang pendidikan, di bidang pengendalian diri, di dalam hal terapi dan sebagainya. Nah, ketika tadi saya memperhatikan dan kemudian mendengarkan kata-kata mengenai Freud hubungannya dengan Ghazali, saya belum bisa memahaminya. Mengapa? Karena setahu saya Imam Al-Ghazali itu betul-betul berdasarkan Quran dan hadis. Betul. Memang pada saat sebelumnya, pada waktu dia menjadi rektor, menjabat menjadi seorang negarawan, itu memang dia hidup di ibu kota yang sangat mewah, dia memang bergelimang dengan kesuksesan dan dunia, dan dia memang pernah jatuh cinta dengan filsafat-filsafat Plato, Helenisme lah, Helenisme seperti Ibnu Sina dan sebagainya. Tetapi beliau kemudian galau, justru malah menjadi makin galau dan kemudian meninggalkan itu semua, merasakan kekeliruan-kekeliruan di dalam berpikir dan cara pandang dan berperilaku melihat dunia ini seperti apa. Nah, kebetulan juga waktu itu beliau hidup itu bersamaan dengan adanya perang salib, ya toh. Nah, jadi Betul. ada peperangan pemikiran ketika itu. Nah, beliau galau, kemudian beliau mengundurkan diri, meninggalkan semua dunianya dan jadi sufi. Nah, tetapi ketika beliau jaya di ibu kota itu, beliau sempat membuat buku-buku yang banyak sekali, sangat produktif, dan sudah terlanjur tersebar luas, bahkan sampai Indonesia. Dan saya menengarainya sebagai buku-buku makrifat, ya, hakikat, dan sebagainya. Karena beliau waktu itu menganut filsafat-filsafat seperti Ibnu Sina, ya, seperti Ibnu Sina. Tapi kemudian beliau galau dan beliau menjadi sufi yang kembali kepada Quran dan hadis. Apakah sepakat dengan apa yang saya sampaikan? Sepakat Ibu? Sepakat. Betul.
Jadi beliau kembali ke Al-Quran dan hadis, dan beliau pun buku spesifik hadis yang beliau pelajari terutama adalah Bukhari Muslim. Bahkan niscaya saking cerdasnya beliau hampir ibaratnya bisa dikatakan menguasai semua Bukhari Muslim itu, tapi beliau kemudian sudah dipanggil Allah dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam. Nah, pada saat itulah kemudian kita mengenal Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu yang sangat terkenal itu adalah bukunya ketika dia sudah dalam perjalanan kembali ke Islam, istilahnya begitu. Dari ketersesatan pikir karena ikut-ikutan Ibnu Sina yang lebih tua dibanding dia, kan itu jauh lebih tua, berapa abad ya, berapa puluh tahun, nah berapa lama. Nah, kemudian dia kembali kepada Islam dan kemudian membuat Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Tetapi di dalam buku Ihya Ulumuddin yang saya baca itu memang diperingatkan oleh Hamka, ya, Haji Abdul Malik Al-Karim, bahwa kalau membaca kitabnya Ghazali harus berhati-hati karena dia masih kadang-kadang masih menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih. Tetapi pemikirannya memang sangat smart, sangat inspiring. Benar-benar dia mendalami masalah nafs itu karena dia sendiri galau gitu ya. Jadi dia bisa ibaratnya dia menterapi diri sendiri sekaligus mengajak orang lain untuk lebih sehat secara jiwa. Nah, kalimat terakhir Anda tadi, ya bukan terakhir ya, tapi akhir-akhir tadi, mengatakan bahwa Ghazalian itu tidak mengurusi masalah metafisik. Betul? Betul. Nah ini hati-hati. Apa pengertian metafisik itu harus dipahami. Karena Ghazali sendiri itu pasti metafisik. Ketika semua orang yang menggunakan kembali kepada kitab suci dan hadis, pasti membicarakan masalah metafisik. Karena di dalam Al-Quran dan hadis adalah sumber ilmu yang paling benar dan suci, eternal, everlasting, dan di sana jelas ruh itu nomor satu. Tidak ada akal, tidak ada kolbu yang hidup kalau tidak ada ruh. Nah, kalau bicara tentang ruh, yaitu dalam bahasa Inggris dinamakan metafisik, itu hanya sebutan dalam bahasa yang lain. Jadi kalau tidak mengakui Ghazalian ini tidak mengakui metafisik, ya jangan pakai nama Ghazali. Itu akan sangat bertentangan dengan bukunya Imam Ghazali sendiri. Karena Imam Ghazali itu jelas metafisik, jelas membicarakan metafisik karena berdasarkan Quran dan hadis. Tetapi beliau sudah berbeda dengan filosof-filosof atau sufi-sufi yang sebelumnya, yang ibaratnya hanya membicarakan hal-hal yang akhirnya terjebak kepada mistik dan itu tidak ilmiah, sama sekali tidak ilmiah. Saya setuju itu. Jadi kalau kita mau menggunakan ilmu nafsiologinya Imam Ghazali, ya kita harus ilmiah, karena Imam Ghazali juga orang yang sangat ilmiah, sangat cerdas, tidak mistik. Tetapi buku-buku Imam Ghazali sebelumnya sangat mistis, karena masih tercemar oleh pemahaman-pemahaman Plato, pemahaman Aristoteles, pemahaman Ibnu Sina, pemahaman makrifat, hakikat, dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun dia sudah kembali Al-Quran, karena dia kembali ke Al-Quran dan hadis dan Bukhari Muslim, maka itu pasti metafisik. Bagaimana tidak dia membicarakan ruh sebagai sesuatu hal yang utama kok. Jadi tolong mungkin ini perlu dipahami lagi, perlu perlu diklarifikasi dulu. Ya, diklarifikasi karena kebetulan disertasi saya juga menggunakan Imam Ghazali. Subhanallah. Kayaknya saya manggilnya harus Bunda deh. Perjuangan. Iya, Bu. Kita seperjuangan ini. Kita seperjuangan.
Saya sangat bangga, sangat mendukung betul-betul ini nanti akan saya share ke mahasiswa saya. Kalau bukunya itu sudah direvisi dalam masalah pembicaraan metafisik, Mhm mhm insya mhm. Allah akan saya gunakan untuk mengajar sebagai kekayaan referensi. Saya kira begitu. Tapi harus Oke. diluruskan dulu. Imam Nggih. Ghazali itu sangat metafisik. Oke. Tapi metafisiknya metafisik Islam sesuai Mhm. Quran, hadis itu saya kira begitu. Ya, mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Saya sangat mendukung, appreciate. Ya, terima kasih. Sama-sama Bunda. Ya, Terima kasih banyak Bu Retno Anggraini. Ternyata teman-teman Bu Retno kita kedatangan dokter di sini, Masya Allah, sebagai peserta kita, salah satu peserta. Semoga yang diberikan tadi mencerahkan. Saya tanggapi dulu ya Kak ya. Oh iya boleh, silakan Kak Aziza. Oke, Bunda makasih banget. Saya manggilnya Bunda aja ya, karena saya iya. yakin Bunda pasti juga usianya seorang tua saya ataupun jauh lebih tua dari orang tua saya. Oke, Bunda, benar Bunda. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi yang saya maksud sebagai aspek metafisik ini, sepertinya saya tidak menemukan kata-kata mistik gitu ya dalam hitungan saya. Jadi yang dimaksud dalam aspek metafisik di sini adalah hal-hal mistik tadi. Jadi benar sekali Bunda, kan kalau dalam perjalanannya itu ketika itu sufi ataupun tasawuf ini sangat lekat gitu ya Bunda sama dengan hal-hal yang sifatnya mistik tadi dan akhirnya tidak sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Nah, akhirnya Imam Al-Ghazali ini dengan aspek metafisik ini mengaitkan antara bagaimana terhubung, baik itu terhubung secara spiritual dan metafisik ini, tapi juga tetap dengan lekat dan dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dan kemudian ini Bunda berkaitan dengan, jadi memang ada beberapa karyanya Imam Al-Ghazali ini mungkin bisa dikatakan diadopsi oleh psikolog analisa yaitu Freud. Jadi kalau kita lihat dalam struktur jiwanya Imam Al-Ghazali ini, ada sedikit kemiripan antara perangkat ghadab dengan insting matinya Freud gitu. Dan syahwat ini dekat dengan maknanya it gitu ya. Nah, kemudian ada lagi akal itu dekat dengan ego dan apa siapa adalah ini dekat dengan superego. Jadi kalau mungkin bisa dikatakan ada ya ini kita belum karena tidak ada deklarasi gitu ya, artinya tidak pernah disebutkan apakah Freud ini ngambil karyanya Imam Al-Ghazali kemudian diotak-atik dan dipisahkan dari unsur-unsur keislamannya sehingga akhirnya kita menjadi mengkonsumsi pemikiran Freud ini sangat kering atau tidak ada unsur keislaman ataupun spiritual dan metafisik ini. Nah, kemudian terkait dengan konsep CBT juga sebenarnya konsep CBT ini juga memiliki kemiripan dengan framework perubahannya Imam Al-Ghazali, yaitu perubahan akal, kemudian suasana hati atau hal, dan kemudian berkaitan dengan amal. Jadi ada kognitif, emosi, dan behavior. Jadi tapi itu tadi suatu ketidakadilan gitu. Kalau misalnya ternyata memang ilmuwan-ilmuwan barat yang karyanya kita konsumsi saat ini itu mengadopsi pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali, tapi nggak ada deklarasinya. Dan itu tidak dibawa secara utuh, tapi sudah dipisahkan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Mereka nggak mau dikaitkan dengan agama, aspek spiritual, dan disekulerkan. Yang kita dapat saat sekarang sangat kering gitu dan memiliki banyak kekurangan. Insya Allah Bunda ini salah satu bukunya, teman-teman ini salah satu bukunya berkaitan dengan mistik dan metafisik tadi. Saya pribadi mengakui adanya kesalahan dalam melafalkan gitu ya. Jadi yang saya maksud aspek metafisik itu bukan berarti aspek ketuhanan, kemudian hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan aspek spiritual kita, tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya apa
mistik tadi gitu ya. Dan kalau psikologi transpersonal tadi sangat dekat dengan aspek mistik, tapi berbeda dengan psikologi Ghazalian ini, dia tidak banyak bahkan bisa jadi nggak terlalu banyak lah membahas berkaitan dengan aspek-aspek mistik, seperti itu. Terima kasih banyak Bunda atas sharing-nya. Saya sebenarnya juga masih sangat belajar dan masih perlu berkembang dan membaca banyak lagi. Syukran Ya, Bunda. ya, ya. Dan ini yang penting, jangan asal harus mencocok-cocokkan dengan teori-teori psikologi Barat yang Betul Bunda. mereka memang sudah ibaratnya kalau dibandingkan dengan psikologi Islam atau psikologi Ghazalian itu memang tidak sama sekali tidak sepadan. Jadi kita tidak perlu mengklarifikasi Freud itu seperti ini dan itu. Sudah ditinggal ya ditinggal saja. Mereka tidak bisa dipakai, selesai, nggak usah dibicarakan. Mari kita mempromosikan, mari kita mendekatkan kepada masyarakat Indonesia ini yang 80% Muslim dengan ilmu-ilmu nafs, ilmu-ilmu jiwa yang itu berakar pada Quran dan hadis. Bahwa mau pakai kata Ghazalian, yang nggak apa-apa wong namanya terinspirasi dari buku-bukunya Ghazalian, tetapi tidak perlu analogikan atau mengasosiasikan atau menyetarakan dengan ilmu psikologi konvensional, tidak perlu. Karena memang tidak mungkin ketemu. Karena mereka ateis, mereka sekuler, sementara Ghazali ilmiah dan ilahiyah. Jadi pasti metafisik, tetapi tidak mistisisme. Gitu. Saya kira itu yang perlu diklarifikasi. Siap Baik, Bunda. berkembang terus ya, kita komunikasi terus. Kalau perlu Siap. kita bikin klub lah. Kita bikin Boleh Bunda, boleh banget. Ya, bagus. Jalan Siap terus. Bunda. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Bunda. Ini saya mendapatkan energi baru rasanya, dapat support besar dari Bunda ini. Iya, betul. Sama-sama. Terima kasih untuk Bunda Retno Anggraini. Semoga sangat bermanfaat bagi kami pemuda yang ingin membangkitkan kembali psikologi Islam dan dakwah-dakwah terhadap masyarakat mengenai pentingnya memang psikologi terhadap kehidupan. Oh ya Kak, satu pertanyaan lagi dari saya, mungkin boleh Kak Azizah sebagai Boleh. Ya, gini Kak, beberapa orang bahkan mungkin tingkat ilmu agamanya itu tinggi, tapi dan ranah kerjanya itu di bidang dakwah misalnya dari dalam Islam, kemudian meragukan hal-hal seperti ini misalnya ilmu psikologi bahkan dikatakan untuk apa belajar ilmu psikologi sedangkan itu dari Barat. Kita hanya kayak mengikuti dengan teori-teori tersebut. Setelah saya baca bukunya Dr. Malik Badri yang tentang dilema psikolog Muslim juga, ini berhubungan juga dengan psikologi Ghazalian, membantu bagaimana sebagai psikolog Muslim keluar dari lubang biawak begitu. Bagaimana tanggapan Kak Aziza mengenai orang-orang yang masih menutup diri dengan ilmu psikologi? Terima kasih. Sama-sama. Makasih Kak Zahida atas pertanyaannya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya, jadi kalau boleh sharing gitu ya, ketika akan masuk psikologi itu kebetulan saya udah diwanti-wanti dan sudah memahami bahwa yang akan saya pelajari ini adalah ilmu Barat yang notabene akan banyak hal yang tidak bersesuaian dengan Islam itu sendiri. Namun dalam hal ini
karena kita dari awal, karena saya pribadi dari awal itu udah apa ya, udah kayak ada warningnya, akhirnya saya udah bikin saringannya sendiri gitu. Jadi diklasifikasi atau dibedain, oh iya, yang ini nih nggak sesuai nih sama Islam, yang ini sesuai sama Islam. Sebenarnya respon yang dimiliki oleh orang-orang yang antipati terhadap psikologi itu sebagai ilmu dari Barat, kalau saya pribadi sih lebih kepada ya sudah itu mungkin haknya mereka gitu. Dalam artian ketika mereka tidak ingin mendalami ilmu psikologi ya nggak masalah. Atau juga ketika misalnya yang mereka temui ternyata tidak sesuai dengan Islam. Nah, dan saat ini kita masih dalam proses pencarian, dalam artian perjalanan mengembangkan psikologi Islam yang sangat kental dengan aspek spiritual dan menjadi satu ya. Jadi kalau misalnya psikologi Islam ini saya berharap bahwa kita akan menjadi berkembang dengan sesuatu hal yang antara kita jiwa dengan aspek spiritual, ketuhanan dan keislaman kita itu menjadi suatu hal yang simultan, tidak terpisah-pisahkan. Dan itu masih menjadi proses perkembangan kita, masih ikhtiar kita sebagai ilmuwan-ilmuwan psikologi ini untuk mengembangkan dan mempelajari itu. Dan ketika hadirnya psikologi Ghazali ini, jujur saya pertama kali dikabarkan dan diajarin, dikenalkan gitu ya, saya merasain kayak, wow, ini yang saya cari gitu. Kenapa? Karena uh, terkait antara bagaimana dinamika permasalahan psikologis kita gitu ya, psikologis kita dengan bagaimana hubungan kita dengan ketuhanan kita. Terkait. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman baca di buku ini gitu ya, proses-proses terapinya pun di sini ada jenis-jenis terapinya, proses-proses terapinya pun sangat lekat dan dekat dengan apa namanya? Bagaimana kita meminta pertolongan Allah, bagaimana kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah, dan penyucian jiwa ini bukan berarti jiwa kita sekedar sehat aja atau sekedar sehat mental aja, tapi juga memiliki keterkaitan, keterhubungan dengan Allah itu sendiri. Kalau mungkin akan lebih baik ketika misalnya orang-orang memandang ngapain sih gitu ya, atau misalnya memandang nggak penting dan lain sebagainya. Peran kita sebenarnya di sini adalah mencoba mencari atau mengenalkan sebuah konsep psikologi Islam dan membuktikannya kepada masyarakat bahwa uh, psikologi ini juga menjadi jalan kita untuk mempelajari ilmu jiwa. Walaupun ketika mengembangkan psikologi Islam ini kita punya dilema. Jadi dilema yang kita temui itu adalah ada orang yang seorang yang kita yang mengembangkan psikologi Islam ini ada dua posisi. Ada yang memiliki kapasitas keilmuan yang baik, tapi pengetahuan psikologinya tidak cukup baik. Kemudian pengetahuan psikologinya cukup baik, sangat baik, tetapi pengetahuan keislamannya atau kemampuan untuk membaca literatur Arabnya tidak baik. Nah, akhirnya dua-duanya mencoba mengkajinya sama-sama tumpul. Artinya tumpul dalam, kalau pisau itu tumpul di satu sisinya, tajam di satu sisi yang lain, sehingga tidak bisa benar-benar tajam di kedua sisinya. Itu sih berkaitan dengan permasalahan yang umumnya kita temui ketika kita mengembangkan psikologi Islam. Yang basicnya psikologi tapi nggak punya kapasitas bahasa dan translate-nya terkendala ketika akan melakukan pengkajian terhadap karya-karya ulama-ulama kita terdahulu. Gitu. Akhirnya kita nggak bisa ngekaji, walaupun sebenarnya kita mampu membedakan, oh ini loh bahasannya psikologi banget, ini loh bahasannya kurang sesuai sama psikologi atau lebih dekat dengan pembahasan keilmuan yang lain. Gitu. Nah, itu dua itu kita. Tapi kalau saya pribadi, saran saya, daripada kita mikirin orang-orang di sana gitu ya, akan lebih baik kita mencoba untuk menggalakkan psikologi Islam yang lebih keras, lebih jauh, dan mencoba mendalaminya dan mengembangkannya lebih lanjut. Gitu, Zaida. Syukuran Kak Aziza. Ya, Afwan. Di bagian Indonesia Tengah sudah mulai azan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, saya ingin menutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih banyak Kak Aziza sudah sharing, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baiklah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kita mau foto bareng, jadi yang bisa buka videonya dipersilahkan untuk dibuka biar kami simpan screenshot.
Ya, terima kasih Kak Devia, Kak Nurul, Kak Kurotayun, Kak Ilham, Kak Miftah. Ayo siapa? Ada teman-teman lagi yang mau? Ya, Kak Nurul Amalia, Kak Hendra, masih ada lagi teman yang mau buka videonya? Dipersilakan. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dalam webinar kami. Terima kasih banyak dan nanti tunggu di tanggal 23 lagi ya dengan pemateri Kak Tarmizi Talib yang akan bahas tentang neuroscience yang akan dimoderatori oleh Kak Miftah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Aziza. Sama-sama. Ya, saya izin end webinarnya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.